Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi dengan saya di channel YouTube ini Rizalar ya. Tetap sama nih, hari ini kita mau ngobrolin topik yang nggak kalah menarik dari kemarin nih. Tetap mengenai supply chain case. Ini salah satu cerita dari teman saya lagi, yaitu di bagian HRD dia. Nama jabatannya sih HRNGA Manager ya. Ya, nama posisi itu bisa macam-macam, bisa beda-beda. Tapi walaupun pekerjaannya mungkin ada yang namanya berbeda, tapi sama gitu ya di perusahaan yang lain. Jadi di sini namanya apa, di situ namanya apa, pekerjaannya sama. Atau yang namanya sama, tapi pekerja beda, pekerjaannya beda juga ada. Nah, dia itu HR ya, Human Resource and General Affair Manager di perusahaan di Labuan Bajo ya. Jadi dia itu, saya nggak mau nyebut namanya sih, nggak enak. Ada eksotiknya gitu namanya ya. Nah, dia itu bisnisnya adalah hospitality ya, hotel dan restoran. Dan juga nanti ada toko retailnya, souvenir lah ya, souvenir retail. Dalam satu komplek ya. Jadi ini cukup unik nih. Dan memang kalau di tempat wisata seperti itu sekalian ya, ada hotel, ada tempat makan, ada jualan souvenir. Nah, kita membicarakan mengenai supply chain-nya nih, khususnya yang diceritakan ke saya adalah mengenai permasalahan di gudang atau di warehouse-nya ya. Jadi dia itu pusing katanya ngurusi gudangnya itu karena kurang terkelola dengan bagus ya. Nah ini uniknya gudangnya dikelola oleh tim HRGA karena GA itu mungkin urusan umum juga teman-teman ya. Karena dia bukan production jadi ya orang GA yang ngurusi barang-barang umum ya konsumen. Nah ini karyawannya itu seringkali membiarkan stok-stoknya atau barangnya itu campur aduk dalam satu karton tuh campur aduk jadi bisa macam-macam isinya itu ada yang isi mungkin ini makanan ada yang mungkin ran campur nih nggak jadi susah mau nyari barang itu lama banget kemudian juga nggak bersih nih nggak orangnya nggak rajin nggak bersih sebenarnya ini bukan masalah supply chain jadi ini ya orang aja nih supaya kedisiplinan kerapian kebersihan di lantainya sering kotor dia bilang ada mungkin ini ada tempat gudang makanan juga gabung ada cairan apa frozen yang cair di situ ya. Jadi jelas nggak higienis nggak bersih ya. Kemudian masalah kebersihan pribadinya orang-orangnya juga nih ya, karena ini sebenarnya kan tempat wisata harusnya itu walaupun orang umum orang gudang tetap dia harus rapi bersih wangi nih khususnya wanginya nih jadi apa namanya kotor sampai mengkontaminasi jadi ya nggak nyaman lah orang kerja itu nggak kelihatannya nggak bagus. Kebetulan teman saya kemarin cerita itu dia juga bagian purchasing sih. Ya memang mungkin perusahaannya masih double-double job ya. Mungkin sisi manajer double-double job, mungkin supervisornya ataupun di bawahnya lagi dia bisa boleh baru di bisa-bisa pekerjaannya. Mungkin atasannya satu gitu ya. Juga nggak. Ya tergantung profil perusahaan lah ya. Gabung-gabung kayak gitu. Jadi teman saya ada HR, HR, GA, purchasing juga dia yang beli ya. Oke. Nah, kemudian masalahnya lagi adalah di gudangnya tersebut itu tidak ada SOP nih, yang jelas nggak ada. Jadi alurnya nggak ada yang terkontrol dengan bagus. Jadi siapapun bisa minta, siapapun bisa ngambil barang ya. Kemudian kadang-kadang ya tanpa persetujuan atasan. Minta ini kan aneh juga sebenarnya kita minta operator ataupun siapapun minta harus persetujuan atasan ya. Yang paling atas lah, misal kita manajer ya, direktur kita, misal kita supervisor ya, ke manajer nih. Selain meminta barang, minta sesuatu. Ya. Jadi nanti hanya bermodal kertas gitu di tempat dia minta kemudian nanti akan dibelikan. Jadi barangnya juga kadang-kadang dibutuhin, kadang-kadang enggak. Duh, nih. Karena nggak ada yang monitor, nggak ada yang ngontrol. Kan tim purchasing juga ribet ya mau monitor itu. Ya. Saya juga banyak teman saya masalah HR juga. Kemudian nggak ada kartu kontrol nih yang ya dia mikirnya sih kartu kontrol ya masih manual banget jadinya barang itu waktu naruh dicatat waktu ngeluarin dicatat maksudnya kartunya di situ sekarang sih kalau bisa ya pakai kartu itu pakai form penerimaan pengeluaran nanti dicatat dalam form dalam format Excel-nya dalam laporan Excel kalau masih buka belum masih belum pakai software teman-teman masih pakai Excel ya itu juga nggak masalah sih ya nah seperti itu kemudian dari diskusi kita ya mungkin saling diskusi gitu yang mau direncanakan saran saya ataupun dia juga memberikan saran rencana itu pertama adalah ya pasti infrastrukturnya diperbaiki ya ditambahin pakai rak-rak gitu ya supaya lebih rapi ngambilnya juga lebih cepat lebih enak gitu ya kemudian ada ventilasi nih supaya nggak pengap ya gudangnya kalau dia menunjukkan tuh ya gudangnya nggak besar banget tapi ya tertutup ya
Kemudian ada ini nih, membuat prosedur ya, sama training nih sama karyawannya. Jadi supaya karyawan juga canggih, supaya pinter ya. FIFO, FIFO ya, kalau dibutuhkan LIFO ya. Kemudian juga harus gudangnya dibersihkan, sampai 5R ya. Bersihkan, dirapiin, dipel ya setiap hari. Supaya nggak kotor. Kemudian ini teman-teman, orang yang nggak rapi tadi, bau badan, nggak rapi, nggak bersih, nah ini harus di coaching, coaching, konseling ya. Diberikan perlengkapan yang baru, mungkin bajunya ditambahin supaya ganti-ganti dan mungkin harus wangi ya, atau pakai apa wanginya, dia sih ngomongin pakai bedak kemudian. Ya bebas lah pakai parfum juga. Penting kan itu siapa tahu nanti tim gudang atau tim itu keliling ke area wisata ketemu kan wisatawan kan nggak enak baunya. Jadi nggak nyaman ya dapat nilai jelek nanti ya. Mengurangi bintang di Google Maps. Kemudian berikutnya dia akan membuat SOP pasti ya. SOP ini penting teman, karena semua pekerjaan harus ada prosedurnya yang tertulis ya. Kalaupun tadi nggak sempurna nggak apa-apa, yang penting dibuatin dulu SOP-nya kan nanti disempurnakan lagi ya. Diperbaiki lagi, disempurnakan lagi. Sama tadi kartu kontrolnya dirapikan lagi ya pakai format Excel yang dibuat nih. Dia akan menambah orang buat tim yang mengelola pergudangan tadi sama pembelian. Nah, itu mungkin beberapa insight yang bisa saya dapat dengan teman saya ya. Jadi ngobrol-ngobrol tadi yang kerja di suatu tempat wisata di Labuan Bajo ya. Jadi tantangannya di dunia bisnis namanya si hospitality namanya. Juga retail ya. Ini nggak kalah kompleks nih ya. Jadi pengelolaan khususnya di ranahnya ada aktivitas supply chain-nya juga kan ternyata di sana. Nah, semoga cerita ini juga memberikan gambaran buat teman-teman yang nonton ini. Jadi kita punya pengalaman dan cerita lain ya seputar supply chain di perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia ya. Oke, jangan ragu. Dan kalau ada yang ingin tanya, ingin diskusi, ingin beri masukan, apalagi sih kira-kira masukannya, silakan bisa dituliskan di kolom chat. Dan kalau ada pertanyaan terkait supply chain, warehouse, PPIC, inventory logistik, silakan juga ada di kolom chat. Itu aja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.